Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngapunten kula teng ndak mawon nggih. Ya ora sopan kan. Enom dewek tepat telat bisa. Nggih kelanten ngapunten nggih pada para sesepuh wonten Kiai Mufti, Kiai Soimun, Kiai Nukman dan kiai-kiai yang lain. Kang Hamdi, Kang Agus Lopet dan juga Mas Pulo, Mas Nasiruddin Han MM. Perlu diperhatikan nih Bang. Bukan alumni lawas kenalin kan Nasiruddin Han, ono Han yang kami baru. Sekian kan anak-anak yang baru. Ini saja nih bingung kula jenenge sanjang nopo keranten momen-momen halal bihalal seperti ini sejak adanya Himas, sejak diputuskannya Himas, tumbuh bermunculan acara halal bihalal semacam ini yang alhamdulillah saya bisa menghindar. Dari kemarin saya di mertua di Pati mulai bisa hampir sak minggu kalau teng riko intinya menghindar asine kalau dilalah Mas Hakim, Mas Barok ngerti mawon Senin besok kula mulai pengawasan nopo rutinan wonten Tugu Payung. Jadi gelem ora gelem mesti balik maring Brebes. Jadi pasna dilalah Ahad kula mundugi Brebes karena besok wonten acara rutinan pengawasan rutinan wonten Pondok As-Salafiyah 4. Nih, jadi semalam baru datang maka nih nyuwun ngapunten wau telat karena semalam jam 2 baru datang dari Pati, kemudian istirahat, pagi-pagi buka HP kayak ngelaka omongan dari panitia muka-muka ora sida karena hakim tak ngenteni WA sampai nggih ora basa-basa muka-muka ora sida awan jam 9 turu mani tangi jam 1:30 dikabari Kang Ulum tadi ada yang nyebut jebule motoran gue lihat Kang Faiz maning ini sing nyebut malah melu mobil. Nggih ngapunten yang kata pas metu nggih dilalah kula wau medal kriya wonten beberapa tamu keranten abah wonten teng tuwal kinten iki. Ada beberapa tamu yang niatnya mungkin sowan kepada abah nggih wau kula temoni sekedap. Ya akhirnya dugi mriki telat nyuwun aku ngipun pangapunten telat kula. Saat ini sekali lagi kulo bingung nih karena di depan kulo ada banyak teman-teman santri, ada banyak teman-teman alumni, mobil khusus ada banyak para sesepuh kulo yang tadi saya sebutkan, ada beberapa guru-guru kulo termasuk Kang Nukman, Kang Hamdi itu guru kulo dan mungkin guru sebagian besar dari alumni nih. Kali ini hampir semua alumni di sini pernah diulang Kang Hamdi, iya kan? Kang Erlangga berarti tua teman atau ya teman-teman sih karena bocah anyar pun pernah ulang nih pernah diulang Kang Hamdi. Kalau anggap pun orang tua teman kelas 3 boyong misalnya karena Kang Hamdi ngulang ini kelas 5, 6. Walaupun saya dengar dari Kang Badri katanya sekarang sudah mulai sibuk di luar sehingga cuma minta 2 jam deh udah ahli ini. Amma ba'du. Ya, di rumah kotiba ini gua. Ya alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir di sini walaupun sebetulnya saya malu gambarin yang ninggolok di teman. Karena sebetulnya saya bingung kalau berhadapan dengan para santri, berhadapan dengan para alumni. Karena di satu sisi kadang dipanggil Mas, kadang dipanggil Gus, kadang anak kiai, keting dan pirang-pirang teman. Ini saya malu sebetulnya di situ. Karena sebetulnya mungkin lagi cilik zaman Kang Roket gitu. Ya Mas, kan enak. Kemarin kan Mas lebih umum, itu panggilan untuk laki-laki. Jadilah nyong lanang. Alhamdulillah ya bojone nyong wis meteng berarti lanang temenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi entah
mulai tahun berapa ada panggilan Gus ya bingung juga karena di Jawa Timur Gus niku nggih ya Agus ngerti deh ya kan karena beliau juga sama seperti saya alumni Peloso, maka panggilan Robert itu diambil dari salah satu Gus di Peloso, Agus Robert putra dari Gus Mik. Gus di daerah Jawa Timur nggih sama seperti Mas ini pada mau kan. Nah, Kang Agus mungkin sering dolan ning Pasar Paingan, ning pinggir Kolitren niku nonton Pasar Paingan. Di situ hampir semua santri yang belanja di Pasar Paing dipanggil Gus. Maka biasanya ngermoni teman-teman saya bilang kalau memang pengen dipanggil Gus, maring Paingan mawon insyaallah dipanggil Gus. Karena memang panggilan Gus niku nggih sama seperti Mas, sama seperti Kang, Dek ataupun Ning sama seperti Mbak ataupun Duk dan lain-lain. Tapi entah kenapa kok terjadi pergeseran. Nama Gus itu seakan-akan seperti hanya untuk putra-putra kiai, hanya untuk orang-orang yang memang nasabnya itu ke kiai, sehingga banyak yang mempertanyakan Gus Miftah itu Gus sing dijadi anak kiai, karena kayak yang mempertanyakan itu. Karena sebetulnya Gus niku nggih aslinya untuk umum, tapi karena sudah maknanya khusus, mana hanya untuk panggilan kepada anak kiai, justru menjadi beban. Justru menjadi beban. Karena ketika saya dipanggil Gus, saya tulisan di konon Gus Haji, wis Haji, anak LC Nevisan kan. Walaupun jarinya lulusan Corona nggak masalah. Karena memang saya lulus tahun 2020 pas Corona. Saya pulang dari Maroko pas tahun 2020, niku lagi rame-rame Corona. Tapi karena adanya penyempitan makna Gus, karena adanya pengkhususan makna Gus, ketika saya dipanggil Gus secara tidak langsung berarti itu mengingatkan, kon anaknya kiai, kon bisa kayak kiai karena anaknya Kang Haji, istilahnya jenengan di Kang Haji. Karena Anda ada di posisi ini, saya berada di posisi ini murni karena saya anaknya Abah, murni karena saya anaknya kiai-kiai jenengan ini. Kiai jenengan atau Mbah Putu dari Kiai jenengan. Nah, mungkin ada yang menanya Mbah Mamun. Berarti tidak ada rasa bangga di tulisan itu, justru menjadi beban. Karena enak Mas, ada Mas, nyong lanang, nyong tinggal dua anak, maka kan karena Mas. Karena sampai dia Mas, kan dia bisa Mas, kan Robert bisa Mas dan lain-lain. Tapi kalau Gus ada beban tersendiri di situ, sehingga seperti yang saya tadi sampaikan, bingung istilah itu muncul dari kapan, kenapa panggilan saya bisa berubah, yang menjadi beban tersendiri bagi saya pribadi. Tapi mau nopo, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, atur muqaddimah abid mau, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kula hormati sesepuh desa ini Sindang Jaya Kersana gimana betul? Nggih karena bahwa kalau lewat dalan itu wis mancing Kersana, lewat mancing kok mancing ke Tanggungan maning, nggih kan, terus menesi ke Tanggungan mancing meneh Kersana maning. Ternyata tinggi alhamdulillah masih ternyata masuk ke dalam desa kecamatan Kersana Sindang Jaya. Yang saya hormati Kepala atau Ketua Dimas 129 para sesepuh dan juga khusus tuan rumah Kang Ali Mubarok, sini Mubarok, karena saya mengenal beliau Kang Barok mawon. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir dari hormat halal bihalal Himas Berkah 129 Brebes Barat, sehingga pertemuan ini bisa memberkahi kita semua. Amin. Bisa memberikan keberkahan kita dalam kita bermuasyarah dengan keluarga, dengan masyarakat, dan juga dalam hal mencari rizki, mencari ridha Allah. Mumpung masih Syawal, secara pribadi momen halal bihalal ini saya ingin nyuwun atau mohon pangapunten, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah. Semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah.
dan juga semoga kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang sekitar kita bisa diampuni oleh orang-orang tersebut. Ini mau masih Syawal, mengaturakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus pada guru saya Kang Hamdi, karena momen adanya mubes kemarin, ini info mawon untuk para teman-teman alumni. Momen adanya mubes kemarin dilanjut dengan pelantikan di Cirebon, itu sebetulnya hampir 1 tahun kita obrolkan, hampir 1 tahun kita bicarakan dengan teman-teman saya, dengan paman saya, dengan adik saya Mas Upik. Tapi ingin dilalah kersane ngalah, yang dilalai bersane Allah, dilalah kersane ngalah. Di momen-momen pembicaraan kita tentang organisasi Himas niki ada banyak kendala, yang mana kendalanya itu kendala yang memang harus ditinggalkan pembicaraan Himas ini karena berkaitan dengan pernikahan. Nah, obrolan kita itu mulai Syawal tahun kemarin, alhamdulillah. Syawal tahun kemarin dilalah, di Syawal itu juga, atau di Ramadan sebelumnya, di Syawal itu juga lamaran ning albab keterima. Nah, akhirnya bulan haji harus menikah. Obrolan tentang organisasi bubar. Akhirnya setelah menikah mungkin pan dilanjutkan kembali obrolannya. Ternyata bulan Safar gantian saya yang menikah. Menurut Kang Hamdi, mumpung Mas Upik durung sibuk menikah, langsung di obrolan mawon, langsung ada mubes, langsung ada pelantikan. Alhamdulillah, mungkin Mas Upik sekarang akan menikah dengan tenang. Karena selain adanya organisasi ini, Mas Upik juga pernah ngobrol sama saya, berarti paling enggak pembagian undangannya gampang. Nah, kalau misalnya alumni kan, paling enggak pembagian undangannya gampang. Ya, alhamdulillah. Semoga silaturahmi ini benar-benar barokah, makbulah indallah, mardiyah indallah subhanahu wa ta'ala. Karena halal bihalal ini murni ajang silaturahmi. Karena halal bihalal ngasihnya acara bid'ah nih, Bu. Ini acara bid'ah. Karena halal bihalal ini murni kreativitas dari ulama-ulama Indonesia. Halal bihalal, bahasa Arab kan ini. Tapi sampai Melayu di Arab, yang ngajuk Maroko pojokannya Arab, langka acara halal bihalal. Halal bihalal bahasa Arab, cuma di Arab langka halal bihalal. Di Arab ya acara berbeda silaturahmi ngoten mawon, karena acara halal bihalal itu murni kreativitas dari bangsa Indonesia. Pelopornya menurut suatu riwayat adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada waktu tahun sekitar 1948 atau 49-an, setelah kemerdekaan, Pak Karno melihat banyak sekali orang Indonesia itu ribut dewek-dewek. Karena biasanya kan ngoten kan, setelah sama-sama berjuang, hasil perjuangannya saling mengklaim, "Ih, bisa merdeka gara-gara nyong." Jadi bisa merdeka gara-gara nyong. Jadi karena gara-gara nyong. Selama 3 tahun itu gara-gara nyong apa? Saling mengklaim, orang rukun sing mau ribut perang-perangan, perang temenan sih, ribut perang. Kemudian setelah merdeka kok gak rukun. Akhirnya Bung Karno ingin mengumpulkan beliau-beliau ini, ingin mengumpulkan para dedengkot-dedengkot niki, yang kebetulan beliau meminta saran kepada Mbah Wahab. Aku pengen ngumpul lawong pada waktu Ramadan, pengen ngumpul lawong dalam satu acara untuk mendamaikan beliau-beliau ini. Menurut Mbah Wahab ya penak, kan silat maling badak, nggak bisa silaturahmi mawon, silaturahmi berbeda. Jadi Pak Karno silaturahmi sih biasa, iya kan? Namanya kalau mau undangan ini gini, silaturahmi santri atau alumni Brebes Barat ini biasa. Menurut silaturahmi itu kalau kita ketemu ya bisa dikatakan silaturahmi. Akhirnya dari situ bahwa yang kalau silaturahmi biasa ya berarti gawe aran maning bae sing asline nggih silaturahmi, cuma arannya beda. Cuma arannya aran yang aneh yang membuat masyarakat atau mungkin orang-orang yang akan dipanggil ini menjadi penasaran. Akhirnya dipilihlah oleh Mbah Wahab nama halal bihalal. Di murni nama dari ulama Indonesia, digunakan hanya di Indonesia. Angger di Malaysia mungkin Singapura gawe ya gue murni jari gini mung melu-melu mawon. Karena aslinya nggih zamane Kanjeng Nabi ya langka, zamane sahabat ya apa maning. Iku nggih zamane Mbah Wahab. Iki
kita sebagai orang-orang Wahabi, mengikut Wahab maksudnya, akhirnya melanjutkan istilah niki, istilah halal bihalal. Walaupun akhirnya banyak ulama sekarang yang menarik istilah itu menjadi banyak aspek. Akhirnya dipas-pas mawon, dilihat dari aspek fikih, aspek hukum, halal bihalal. Halal kan lawannya haram, haram dosa, halal berarti ora dosa. Berarti dengan halal bihalal kita melepaskan dosa kita setahun sebelumnya. Kayaknya nggak bagus, tapi makna dari segi fikih. Halal bihalal berarti kita menghalalkan diri kita dari segala dosa. Dilihat dari aspek bahasa mungkin halal maknanya ngudari, ya kan? Nguculi, membebaskan. Oh, dengan adanya halal bihalal kita ngudari unek-unek kita, ngudari persangkaan kita, ngudari apa sih? Godok, jengkel kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita. Dilihat dari makna Qur'annya mungkin, kalau Qur'an halalan, thayyiban, halal baik, yang halal bihalal berarti perkara sih ya sing apik. Walaupun mungkin seakan-akan di situ tidak ada istilah Arabnya, itu istilah Arab tapi nggak ada maknanya, tapi halal bihalal bisa kita lihat dari sisi fikihnya, bisa kita lihat dari sisi Qur'annya ataupun dari sisi bahasanya. Itu kehebatan dari ulama dulu, kehebatan dari ulama Jawa, ulama Indonesia. Jawa niki dalam artian Pulau Jawa nih, bukan Jawa yang ulama berbahasa Jawa. Karena di sini ada sebagian yang berbahasa Sunda, mau yang balik-balik orang disangoni nggak repot balik. Karena nggak bawa mobil kan beda. Kalau di sini nyebut hakim, insya Allah orang masalah. Kan? Karena nggak bawa mobil, bensinnya apa? Nggak bawa supir Kang Mas Faiz juga. Karena gimana aku ngomong Mas Faiz sini rada bingung. Karena mungkin yang belum mengenal Mas Faiz, beliau itu Gus juga ya kan. Karena saya pernah pas di kondangan ning daerah Tegal niku kula ngejak Mas Faiz mudut lorong-lorongnya Zumpemi, karena beliau juga Gus Tegal ya. Lorong-lorong di Salami kan. Berarti untuk nopo halal bihalal niki semoga bukan hanya sekedar untuk memaafkan, lebih dari sekedar untuk memaafkan momen-momen seperti ini, tapi juga halal bihalal ini semoga mampu untuk menciptakan kondisi di mana persatuan di antara kita, di mana persatuan di antara anak bangsa tercipta untuk peneguhan negara. Itu yang dimaksud dengan halal bihalal pada waktu Wahab. Jadi bukan hanya ajang silaturahmi, ajang saling memaafkan, tapi juga ajang persatuan di antara anak bangsa untuk menuju ke depannya. Makanya halal bihalal santri ini ya berarti bukan hanya untuk saling memaafkan, tapi juga untuk persatuan di antara para santri. Pas, maka halal bihalal sebagai momen pertama dari Himas, halal bihalal sebagai momen muter pertama Kang Hamdi sebagai ketua Himas, karena tujuan dari halal bihalal sendiri dari awal bahwa Wahab mencetuskan itu untuk mempersatukan orang-orang atau orang-orang atau tekot-tekot Indonesia yang pada waktu itu masih berserakan di mana-mana. Maka dari itu sebetulnya acara halal bihalal pada malam hari siang hari ini ataupun halal bihalal pada yang sering sampean laksanakan, karena kan mungkin dari alumni pun ada yang halal bihalal kamar, halal bihalal komplek, ya kan, halal bihalal angkatan. Itu sebetulnya bukan hanya sekedar ritual atau ya acara-acara keagamaan, tapi juga acara-acara kemanusiaan, acara-acara kepondokan kalau memang itu berkaitan dengan pondok, kalau itu berkaitan dengan masyarakat, ya acara-acara kemasyarakatan, acara-acara kebangsaan dan lain-lain. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Dilihat dari berbagai macam tinjauan, dilihat dari berbagai macam manfaat dari ajang silaturahmi atau ajang halal bihalal ini. Mungkin karena ini momennya adalah halal bihalal santri, halal bihalal alumni, yang paling penting dan yang selalu ingin saya sampaikan adalah semoga teman-teman alumni bisa selalu kompak. Amin. Amin. Saya yakin teman-teman alumni di sini bisa kompak, saya yakin bisa kompak. Tapi yang sulit adalah dan yang penting adalah mempertahankan kekompakan ini. Nah, kalau kompak tok, insya Allah bisa kompak. Pengajian-pengajian yang sudah berjalan itu menunjukkan kekompakannya, walaupun mungkin ada satu dua yang masih belum terjamah, bukan belum ikut sebetulnya, karena memang belum terjamah, belum tahu ada organisasi ini.
sehingga semoga kedepannya yang kompak tetap mempertahankan kekompakannya dengan baik, yang belum juga semoga bisa bergabung, karena aran wong kan cocok-cocokan. Aran wong mungkin orang cocok karo Kang Hamdi atau cocok karo Kang Yasin ya kan. Anak bagus banget ketua Kang Yasin. Nggih. Barok. Oh Kang Barok. Yasin ketua panitia top. Oh gitu. Ara cocok karo Kang Barok nggih. Mungkin ya wajar kan, namanya manusia, apalagi ini mencakup banyak kecamatan, Losari, Tanjung, Bersana, Tambungan, Banjarharjo. Walaupun mungkin tidak cocok dengan sosok ketuanya, tidak cocok dengan sosok orang-orang yang ada di sekeliling ketuanya. Insyaallah karo Kang Barok cocok kabeh insyaallah bocah-bocah 5 kecamatan ini. Tapi orang-orang yang di sekitar Kang Barok itu mungkin akeh sing ora cocok. Contohnya Hakim, yang ora pati cocok. Karena Hakim sering banget nempel Kang Barok, mungkin akhirnya Kang Barok karo Hakim nyambung lah akhirnya ngoten. Ya bukan karena Kang Baroknya, mungkin karena orang-orang yang di sekitar beliau. Tapi walaupun seperti itu, dalam masalah ngaji, dalam masalah ukhuwah ittihadiyah al-mahadiyah, dalam masalah ukhuwah pesantrenan, semoga ketidakcocokan itu, ketidaksesuaian itu bisa dikurangi, bisa ditekan egonya, bahwasanya ini bukan masalah Kang Hamdi yang ada di situ, itu bukan masalah Kang Barok yang ada di jabatan ketua, tetapi ini masalah ukhuwah ittihadiyah al-mahadiyah, persatuan as-salafiyah. Sehingga cocok gak cocok, semoga tetap bisa hadir, tetap bisa berpartisipasi. Jangan sampai teman-teman santri, teman-teman alumni ini memiliki gaya sendiri. Lah yang penting gal tahun sowan, sing penting gal tahun ziarah selesai. Semoga gak seperti itu, karena madep kepada masyayikh, tetap kepada jalan pesantren itu wajib, itu pasti. Tapi dalam rangka persatuan, teman-teman di pesantren, teman-teman pengurus di pesantren sudah membuatkan wadah berupa Himas Berkah 129. Karena ya kalau kita ditarik lebih jauh, Islam yang penting Islam, yang penting yang sholat. Tapi kenapa ada wadah yang bernama Nahdlatul Ulama? Itu kan murni karena bentuk persatuan kita. NU kan? Ya. Misalnya NU ya karena ingin bersatu. Ini pada bayi Islam ya kan? Pada bayi Islamnya, pada bayi sembahyangnya. Cuma kenapa ada NU? Ya itu murni sebagai wadah persatuan kita sebagai orang-orang yang memang berislam ala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Mbah Hasim itu di pembukaan Nahdlatul Ulama, di konunya, di mukadimah organisasi, di situ menyitir satu hadis, yadullah ma'al jamaah, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ya kalau kita ini kumpul. Pertolongan Allah itu kalau kita ini kumpul. Kalau ada satu orang yang berpisah, hadis ini itu akan disambar oleh setan. Kanjeng Nabi menggambarkan seperti halnya ketika kambing disambar oleh serigala, atau ya disambar oleh serigala, atau saya seperti pitik kesampaian ketika disambar oleh lenggarangan. Pitik yang anak 4, 5 pitik apa mending anak babon ini selalu lenggarangan orang wani ya kan. Ngar pitik kok ngumpul ini selalu lenggarangan orang wani. Kayak wedus ngumpul insyaallah ya serigala orang wani nyerang. Tapi nggak mau anak pitik dewe kan piak melaku insyaallah orang mau lenggarangan curut dewan nih. Yang curut terlewat insyaallah wani kalau lenggarangan pitik. Karena ya tuntut ma'al jamaah, pertolongan Allah itu ya karena kita ini bisa berkumpul. Kalau kita ini bisa berkumpul, nah pertolongan Allah itu bisa lewat teman-teman ataupun bisa lewat yang lain. Dengan adanya perkumpulan kita ini, semoga tidak menjadi pitik-pitik yang akan disambar oleh lenggarangan, sehingga kekompakan ini harus dijaga. Walaupun mungkin seperti tadi tidak cocok dengan ketuanya, itu sesuatu hal yang wajar, tapi yang penting dalam masalah ngaji ini karena kan ngumpul-ngumpul ini nggak mau ngumpul kan, malah ngumpul-ngumpul ngobrol tok mungkin nggak cocok karo ketuanya, mungkin mawon orang cocok karo Kang Barok, mungkin arane ngobrol tok. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi bahwasanya perkumpulan semacam ini itu ada ngajinya, perkumpulan semacam ini ya murni hanya karena untuk mengaji, maka
ketidakcocokan itu saya minta kepada teman-teman alumni khususnya untuk direduksi, untuk dihilangkan sedikit demi sedikit. Karena setelah apa yang saya lihat sekarang ini, setelah saya pulang dari Maroko, sebelumnya di Pelosok langsung ke Maroko, saya melihat bahwasanya As-Salafiyah ini bukan hanya milik para dzurriyyah, bukan hanya milik para keluarga mawon, apalagi milik Nyong, Upik, Pia dan lain-lain 6 orang itu. Tapi luwung ragi dalam arti As-Salafiyah di sini adalah pondoknya panjenengan ini semua, pondoknya masyarakat semua, pondoknya alumni semua. Saya akan mengklaim bahwasanya As-Salafiyah pondoknya Nyong, ya, kon bangun apa? Ikan aula sing bangun alumni. Terus ngomongin madrasah saiki sing bangun juga sebagian alumni, sebagian santri. Santri gue jadi alumni. Komplek loro kebanyakan dari teman-teman santri yang bayar, nih kan. Saya kan anak komplek As-Salafiyah 3, As-Salafiyah 4 jari. Walaupun saya sebetulnya ini mohon maaf nih, saya kurang cocok sebetulnya dengan istilah 3, 4 gitu. Ngapunten nih kan teman. Sing enak niku As-Salafiyah Kelampok, ya kan. As-Salafiyah Dukuh Payung, As-Salafiyah Saditan dan Luwung Ragi. Jadi desanya melu katon ngoten. Karena kan apa yang saya lihat di pesantren-pesantren saya dulu ya, saya pernah di Pelosok ya, Pelosok. Sampai nanti sih ngerti pondok Pelosok orang. Mungkin Pelosok esi terkenal lah, Al-Falah, Lirboyo, pondoknya arane apa? Tegalrejo, pondoknya arane apa? Buntet, Babakan, bukan sama orang pondok, kan pondok ning di Babakan, terus mending makan Babakan buat yang karena paling bandukang busir yang cuki, mending Babakan. Atau nama desanya. Ini pernah saya sampaikan langsung di depan para panitia pembangunan kan. Tapi nggih alumni wong nom kan mungkin orang tidak mau kenal. Ini pernah saya sampaikan langsung di depan panitia pembangunan, pernah saya sampaikan juga pada waktu acara As-Salafiyah Saditan. Acara apa itu? Alumni dukung ya. Pada waktu acara As-Salafiyah saya pernah mengatakan itu karena ya sampai sekarang pun saya pribadi kalau ditanya mau kemana atau malam ini kemana, insya Allah saya jawab ke Saditan. Mungkin yang pernah ngobrol nanti mungkin aku anak jadwal yang Saditan gitu. Atau lebih sih ringkes kan Saditan, Lampok, As-Salafiyah 1, loro, 3 atau berikut. Jadi ya termasuk juga As-Salafiyah Saditan itu murni adalah peran atau partisipasi dari masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi nggak bisa saya pribadi ataupun mungkin adik-adik saya mengklaim bahwasanya As-Salafiyah itu murni punya satu keluarga, murni dzurriyyah. Termasuk juga kalau saya mengklaim itu milik dari dzurriyyahnya Mbah Makmun itu pun kurang etis, walaupun ke atas apa maning ning dzurriyyah nyongtok. Karena kami pribadi, saya dengan adik-adik masih butuh dengan peran para alumni, para sesepuh, para masyarakat. Maka yang perlu untuk saya sampaikan di sini adalah bahwasanya alumni adalah kepanjangan tangan dari pondok, alumni adalah bendera As-Salafiyah, sehingga yang saya harapkan alumni tidak melupakan madhab pesantren, tidak melupakan madhab As-Salafiyah yang mana ngaji, akhlak dan nopo. Kalau saya bercermin pada orang tua saya nih, mungkin Kang Hamdi yang lebih lama juga bercermin pada Abah Loman nih. Jadi bukan hanya madhab ilmu, akhlak, tapi juga ada Loman di situ. Insya Allah ngermoni alumni ataupun yang lain yang bukan alumni memegang ini, berilmu, berakhlak dan juga Loman, gampang diterima di masyarakat. Karena saya pribadi dengan adik-adik juga masih belajar sampai sekarang nih, karena seperti yang sering didahulukan oleh orang-orang tua kita, orang-orang tua saya, guru-guru saya, bahwasanya santri orang mungkin alim kabeh, enggak? Santri orang mungkin alim kabeh. Maka ini menunjukkan bahwasanya betapa sulitnya mencetak santri, betapa sulitnya mencetak anak. Bukti ini nopo, jenengan kenal abah, iya kan? Poro-poro yai denger ini kenal mbah.
nggak ada yang tidak mengakui kualitas dari Mbah Makmun. Tapi pasti bareng putu, buku bentuknya kayak gini. Pasti bareng putu bentuknya kayak gini, sing ngarepnya jenengan ini. Ini menunjukkan bahwasanya betapa sulitnya mencetak anak. Sampai ngerti kualitasnya Mbah Makmun, mengerti kualitasnya Abah, tapi pas wayaning putu, pas wayaning anak ya bentuknya seperti ini. Nggih, mungkin nganggur moni rada keramat, nggih, ya keramatnya keramat gawan kan, karena sampai ngerti Abah posisinya bagaimana, karena para yai di sini mengetahui posisi Mbah Makmun seperti apa, maka ya aslinya nyong goblok ataupun pinter, posisinya nyong tetap kayak gini kan. Namun mungkin halaman naruhnya tetap kontong, ya kan? Saat goblok-gobloknya insya Allah seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya sampai sudah tahu kualitas orang-orang tua kita atau orang-orang tua kami. Tapi walaupun seperti itu, insya Allah saya yakin bahwasanya beliau-beliau tidak gagal untuk memastikan bahwasanya taklim, bahwasanya sinau adalah jalan terbaik yang saya sudah laksanakan. Walaupun mungkin hasilnya seperti ini, tapi saya yakin bahwasanya ikhtiar dari orang-orang tua kita sudah menunjukkan bahwasanya tidak gagal memastikan bahwasanya taklim adalah jalan terbaik untuk saya pribadi dan juga untuk adik-adik saya yang ataupun kakak-kakak saya, karena saya juga punya kakak-kakak sepupu. Maka dari itu sebetulnya saya sangat malu sekali dan juga sangat meminta pertolongan, meminta bantuan dari teman-teman yang ada di sini, dari para orang tua, para sesepuh-sepuh yang ada di sini, untuk terus berupaya. Semoga saya bisa terus berupaya untuk melayakkan diri supaya tidak terlalu jauh dari orang-orang tua saya pribadi. Karena alhamdulillah saya merasa terbantu dengan adanya jujur mawon, dengan adanya Kang Hamdi di sini. Saya merasa terbantu karena seperti yang dikatakan oleh Kang Hamdi tadi, beliau ada di samping saya sejak saya SD, nyemproti baygon di situ sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari ini. Karena putra-putra dari Abah sing paling tua nyong itu pun gak tua-tua banget, karena baru kepala 3 nih. Adik-adik juga masih kecil dan orang yang membimbing kami, orang yang ada di situ, salah satunya yang nempel terus Kang Hamdi. Maka semoga beliau sehat. Amin. Karena beliau terlihat sangat sibuk sekali. Mungkin kalau biasanya ngerguyonane teman-teman santri itu anak pertama, anak barben itu Kang Uji, anak lorone Kang Hamdi lebih nyong, karena kan Hamdi ini dalamnya ngoten, ada Kang John juga. Jadi bisa dikatakan beliau ini akhinan kabir jisman, kabir sinan, kabir afian. Sarif ento tadi itu mungkin si orang mati dianggap lah mungkin. Dan ini semoga Salafiyah itu bisa kita ramaikan bersama, kita hidupkan bersama, kita dukung bersama, kita doakan bersama, sehingga saya meminta kalaupun ada yang kurang pas nih, khususnya kepada para sesepuh. Di sini ada Kang Mufti, ada Kiai Soimun, dan para sesepuh yang lain. Kalau ada yang kurang pas di pesantren, kalau ada yang kurang pas di peraturan madrasah, monggo bisik-bisik lah atau matur kepada angering Abah Kang Insya Allah rawani ya bisa Kang Hamdi, karena Kang Hamdi masih menjadi bagian dari madrasah dan juga bagian dari pesantren, untuk bisa langsung ke kulo. Karena kami kami sadar bahwasanya teman-teman yang di pesan itu masih muda-muda, para istilahnya Jawa Timur itu gawagis, piro-piro gus itu jama'i gawagis. Para gawagis juga masih muda, maka masih perlu untuk bimbingan para alumni. Makanya adanya Himas niki yang senang bukan hanya alumni, yang senang bukan hanya para santri, karena ketika keluar dari pesantren punya wadah, tapi juga teman-teman zuriyah atau teman saya dan adik-adik juga ikut senang, karena ikut pasti akan diopeni, pasti akan diarahkan
pasti akan dibisik-bisik kalau memang ada sesuatu yang salah. Kalaupun ada satu dua yang tidak senang dengan adanya Himas, itu anggap saja sebagai oknum, kan nanti gitu. Anggap saja sebagai oknum. Karena insya Allah kalau memang melihat bagaimana pesantren As-Salafiyah sekarang, bagaimana keadaan Abah yang pastinya semakin lama semakin sepuh, orang mungkin semakin nong, dengan adanya organisasi ini harusnya ikut merasa senang, ikut merasa terbantu, bukan justru malah tersaingi ataupun yang lain. Walaupun ada satu dua santri yang sudah bisa membuka pesantren sendiri, ya pasti ikut senang, ikut terbantu. Sudah bisa membuka madrasah sendiri, ya pasti ikut senang, ikut terbantu, bukan justru malah merasa tersaingi. Karena jarine itu setan jengkel Pak akhir-akhir ini, karena banyak sekali keluarga pesantren yang ribut, akhirnya misah dewek-dewek. Yang membuat ribut adalah setan. Ketika misah dewek-dewek, membuat pesantren dewek-dewek. Pesantren kan jadi akeh, setan jengkel. Syok tak bubar nah, atau tak gawe orang kompak, malah bisa gawe pondok dewek-dewek, bisa gawe madrasah dewek-dewek. Ini jari setan jengkel jari. Tapi walaupun seperti itu, semoga pesantren As-Salafiyah itu tetap kompak, orang-orang yang ada di As-Salafiyah tetap rukun, tetap kompak, bisa meneruskan perjuangan, walaupun mungkin nggak mungkin sama perjuangan Mbah Kulo, Mbah Makmun dengan perjuangan Abah, perjuangan Wa Zaki, Wa Sairan, Wa Naseh, terus Sinten, apa ya Kang Wafid, Wa aku sharing, mohon maaf paling lalen, dan lain-lain. Ini ketara jarang ngadru ini. Mohon maaf ya Kang Wafir untuk mereteka, tapi live streaming ya pun nonton. Perjuangannya pasti berbeda, nggak mungkin sama, tapi kami insya Allah masih punya tekad bisa untuk derekake mazhab para masyayikh, bisa derekake, bisa meneruskan mazhab-mazhab dari orang-orang tua kita. Insya Allah bukan hanya saya, tapi juga Kang Wafir, teman-teman yang ada di sana, Kang Mas Iing, Mas Wafir, dan lain-lain masih punya tekad untuk meneruskan itu dengan caranya masing-masing, dengan gayanya masing-masing, karena nggak mungkin sama. Arane wong biyen karo wong saiki nggak mungkin sama. Apa maling? Nek bab ngaji, sebetulnya saya hanya meminta teman-teman tidak lelah untuk mengingatkan kalau As-Salafiyah itu pondok ngaji, karena yang dikhawatirkan dari pribadi kaminya yang melenceng itu. Karena saya akan mengingatkan panjenengan, akan mengingatkan para santri nanti bahwasanya As-Salafiyah itu pondok ngaji. Saya juga menginginkan Kang Hamdi dan Kang yang lain mengingatkan saya bahwasanya As-Salafiyah itu pondok ngaji. Walaupun sekarang mungkin ada saditan, mungkin ada yang lain, itu hanya bentuk dari apa yang dibutuhkan oleh dunia pada sekarang ini. Walaupun seperti itu, insya Allah torekoh talim wa ta'alum, torekoh belajar, torekoh sinau masih dipertahankan di As-Salafiyah, cuma gayanya sing beda. Sampean pengen salaf ya ning As-Salafiyah lu lagi, sampean pengen sing karo kholaf, sing karo sekolah umum ya ning As-Salafiyah saditan. Sampean dilah dua anak kok anaknya melu pang ya anak As-Salafiyah kelompok ya kan, karena kan kelompok saya jadi sing pang-pangan banget. Ya, walaupun sing luwung ragi pun sudah banyak perubahan, saya akui itu sudah banyak peralihan dari zaman-zaman dulu ke zaman sekarang, dari zamannya Kang Lukman sebagai kepala sekolah, dilanjutkan oleh Kang Hamdi, Kang Daman, Kang Komar, sing Komar langsung Badri. Ya, itu sudah banyak perubahan, diantaranya adalah dalam penyetaraan ijazah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah setara dengan ijazah aliyah. Disampaikan mungkin sing adi-adi ini atau sing anak-anak yang masih di As-Salafiyah lu ngeragi nggak perlu bingung ketika kadang lah paket B maning, apa paket C maning. Insya Allah nggak mulai siji loro telu oleh ijazah setara MTS 456 mendapatkan ijazah setara aliyah, alias kalau kita atau dari pemerintah itu sebutannya adalah ijazah muadalah. Saya juga produk muadalah. Saya
lulusan Al-Falah Ploso juga muadalah. Kemarin ke luar negeri juga membawa ijazah muadalah walaupun nggak berlaku karena aku muadalah lulusan tahun 2010 di Ploso 2010, daftar kuliah itu 2015 di 5 tahun itu sudah nggak berlaku karena maksimal kalau di Maroko itu 3 tahun ijazah SMA-nya, ijazah aliyahnya, maka nggak berlaku. Akhirnya gelem orang gelem jaluk tulung alhamdi ijazah salafiyah niku ijazah sing tanda tangan Kang Heron, saya minta itu untuk mendaftar bisa. Nah aliyah ya bisa, sekarang nama muadalah ya berarti sudah ada SK langsung dari kementerian, dari pemerintah juga sudah bisa. Maka karena berbagai macam perubahan-perubahan yang di situ, kami meminta doa kepada teman-teman, nggak bosan-bosan, semoga As-Salafiyah itu pondok yang penuh manfaat dan barokah. Amin. Semoga para khudamul ma'had, para guru-guru yang ada di situ, para khotim-khotim yang ada di situ bisa tumakninah, bisa sakinah hatinya, dan juga bisa istiqomah dalam perjalanannya. Wabil khusus kepada saya pribadi, saya minta doa yang sedalam-dalamnya, semoga bisa istiqomah di jalan ini. Karena asli murni abot banget nih, karena jujur berat sekali tanggung jawab yang diberikan. Makanya seperti yang sering saya sampaikan, wajar ketika hanya karena saya anaknya Abah sampean menghormati sedemikian rupa, itu wajar karena saya bisa berkhidmah seumur hidup di As-Salafiyah. Bedanya mungkin itu Kang Hamdi ya mungkin seumur hidup tapi ber-SD kan sampean warna sering SD kan turun di pondok, yang awet cilik di pondok. Itu yang membedakan hanya itu, mungkin yang membedakan hanya saya bisa berkhidmah seumur hidup di pesantren. Makanya saya ingin meminta bantuan dari teman-teman, doa semoga saya bisa istiqomah di jalan ini, semoga saya bisa kuat di jalan ini, dan juga bisa tumakninah di As-Salafiyah. Sebetulnya saya bingung nih, karena bicara istiqomah ngapunten nih Kang Hamdi, karena beliau juga sebagai komite madrasah belum bisa istiqomah di madrasah semenjak saya menikah, masih bolak-balik. Kemarin sudah apa sih bahasanya, tekan kontrak walaupun tak tanda tangannya, wis ngobrol juga sama istri, Syawal insyaallah wis gelem ning Brebes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Durung Syawal wis ngisi, arep wong ngisi kan aneh-aneh kan aja lho. Kita lagi balik. Jadi sekarang lagi di Pati, semalam saya pulang sendirian, tapi insyaallah nanti Kamis ada acara di Semarang, alumni Ploso, tapi khusus Jawa Tengah Kang Robert. Alumni Ploso Jawa Tengah se-Jawa Tengah dan DIY Jogja itu ada acara di Semarang. Insyaallah nanti saya jemput, karena ya selain penora bolak-balik karena kandungan masih 2 bulan, juga masih sering lemes, masih sering kram. Maka di kesempatan kali ini saya ingin meminta doa, semoga saya dan istri saya diberikan kesehatan, janinnya juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kelancaran nanti sampai ke persalinan. Dan bentuk dari ikhtiar itu, pada waktu saya tahu bahwasanya istri itu sudah hamil, ini mungkin nggak perlu ditiru ya teman-teman, karena ini murni ijazah dari Kudus. Pada waktu istri saya itu hamil, langsung puasa 4 bulan sampai 4 bulan nih. Jadi saya mendapatkan ijazah disuruh untuk berpuasa 4 bulan dari mulai konangan sampai nanti 4 bulan nih. Karena itu anak pertama, jadi biasanya anak pertama kayak gue, karena ijazah dari Kudus itu berarti pernah Pak Ulin nih, punya Is yang Bulu Quran itu langsung dari punya Is awalnya almarhum, tapi sekarang lewat Mas Kulo sing menjadi mantu di Kudus, mantu di Yabu. Itu 4 bulan. Yang dilala konangannya pas puasa 4 bulan, ngitung Ramadan dong. Lumayan kan anak-anak diskon. Anak diskonan Ramadan 4 bulan ngitung puasa. Alhamdulillah konangannya puasa. Maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Hakim, kepada teman-teman seksi konsumsi, saji ini yang lengkap nih kalau telu lah kasih tersentuh. Jadi saji ini pirang-pirang namun anak teh, anak kopi, anak banyu putih,
dan lain-lain belum bisa saya sentuh. Ini sebetulnya saya pengen ngomong sampai maghrib ini, pengen bisa buka nih kayaknya, tapi kayaknya bingung juga sampai maghrib depan ngomong apa terus bayang asar juga. Maka saya minta maaf kalau memang banyak kekurangan yang saya sampaikan. Ingin mengucapkan terima kasih juga atas penghormatan, atas apa yang sudah saya terima di sini. Semoga semuanya digampangkan oleh Allah, dibarengi futuh oleh Allah. Semoga hikmah kita kepada masyarakat juga diterima dengan bagus, diterima oleh masyarakat dengan saya, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini yang aku ya kadang ngobrol sama sedulur-sedulur yang nom-noman gitu, Kang Nasir gitu. Sing sisa ukuran ini kalau ngobrol karo Kang Nasir Kang Tado kayaknya jarang. Nah kalau sing nom-noman itu biasanya kadang cerita Kanjeng Nabi kan. Ada anak kan jare ning akhirat engko ulama apa umatnya Kanjeng Nabi, anak sing ketemu Kanjeng Nabi melengos ngoten kan. Itu kan kadang saya berpikir juga nyoba ketemu Mbah Mamun melengos sore. Ada berpikirnya sampai ke sana. Kalau Kanjeng Nabi mungkin melihat umatnya itu melengos, nyong ngaku sebagai putune, apakah ketika bertemu dengan beliau nanti beliau melengos atau tidak? Dan saya berharap semoga beliau tidak melengos, dan juga semoga beliau juga ketika melihat para teman-teman santri, teman-teman alumni juga tidak melengoskan wajahnya, melengoskan tidak memalingkan wajahnya, mau untuk melihat, mau untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Akhiran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.